Sebaik-baiknya orang itu pasti ada yang nggak suka ataupun benci, dan seburuk-buruknya orang itu pasti ada sedikit kebaikan di dalamnya. Ah, masa sih? Hai mama-mama online, lagi ngapain? Lagi santai nongkrong jalan-jalan daripada siapa main HP? Enak lah kalian. Aku Kang Warung udah mau gelap kayak gini pun masih kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang nggak rajin-rajin kali tapi yang nggak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Pernah nggak sih kalian jumpa sama orang yang nggak enakan? Modelan orangnya tuh kalau orang minta tolong tuh nggak bisa bilang enggak. Yap, ini dia sepenggal kisahku yang jadi orang itu nggak enakan. Gampang kali iba dan sedih kalau nengok orang kesusahan, bawaannya mau nolong aja. Yang kadang-kadang diri sendiri pun terabaikan. Padahal pun keadaan lagi sulit-sulitnya dan keadaan tuh lagi ngepas-ngepasnya, bisa-bisanya mikirin orang lain. Woy. Yang kelihatan dari luar itu belum tentu dalamnya pun kayak gitu. Woy. Macam aku gini lah bawaannya slow aja, pikir orang awak duitnya banyak aja ya kan. Padahal yang tahu itulah aku sendiri, woi, namanya juga aku yang jalani hidupku ya kan. Itulah kadang-kadang kita harus sadar sama diri sendiri, woi. Tetap jadi orang baik sesuai porsimu, jangan sampai kebaikanmu itu bisa menjerumuskan dirimu sendiri, woi. Memang ginilah susahnya jadi Kang Warung ini ya kan. Lagi nyantai-nyantai duduk-duduk main HP, tiba-tiba ada yang datang mau belanja tapi nggak ada duit. Tengok sana tengok sini, comot sana comot sini, sekian lah tadi ya kan belanjaan dia. Total belanjaannya sama uang yang dibawa itu nggak sesuai ya, woi. Lebih banyak lagi jumlah belanjaannya dibandingkan uang yang dibawa. Lah, jadi kurangnya kayak mana? Catat dulu lah ya, nanti dibayar. Nah, gitulah kira-kira kata-kata dia tadi ya kan, Wo. Lah, aku Kang Warung ini yang sok kebaikan, entah agak lugu, entah agak-agak ada pauknya ya kan. Lah, dipikir niatnya mau bantu, ya udahlah nggak apa-apa, nanti dibayarnya itu ya kan dalam hati. Singkat cerita tadi ya udahlah, daripada panjang cerita catat aja ya. Ya udahlah, gitulah sekilas infonya ceritanya ini tadi ya kan, Wo. Nah, kalau aku pas belanja yang nunggu warung itu kan biasanya mamaku ataupun anakku yang laki-laki nih, Wo. Memang aku udah pesen sama mamaku dan juga anakku, kalau pas aku belanja dan warung itu aku nggak nungguin siapapun, apapun ceritanya siapapun itu. Kalau ada orang belanja mau ngambil belanjaan tapi ngebon dulu ataupun dia belanja uangnya itu kurang, jangan kasih. Karena aku pun kalau mau ngasih ngebon orang itu pilih-pilih, woi. Aku tengok-tengok juga orangnya ya kan, amanah nggak nih ya. Kalau dia ngebon pas-pas nggak dia nih waktu bayarnya. Jangan ngaretnya lama pula ya kan, janjinya hari Sabtu nggak taunya Sabtu depan, bahkan Sabtunya bulan depan pula bayarnya. Apa nggak penting aku mikirin nombok belanjaan, modal pun udah nggak ada ya kan. Keenakan pula nanti akan catatan dosanya panjang kali. Tiba barang kosong awak mau belanja uang pun nggak ada, apa nggak pening sendiri kalau kayak gitu. Jadi ceritanya tuh kemarin aku lagi posisi belanja dan yang nungguin warung itu anak laki-lakiku dan juga mamaku. Mamaku nungguin di teras aja sambil nengok-nengok gitu lah, woy. Singkat cerita orang yang ngebon tadi datang ke warung, ada juga yang mau dibelinya tapi uangnya kurang, woy. Nah, berhubung aku posisinya itu nggak di rumah dan mama sama anakku yang laki-laki yang nunggu warung, ya udahlah nggak dikasih. Walaupun semua belanjaan dia tuh udah dimasukkan ke dalam kresek, tapi berhubung uangnya kurang ya udah. Singkat cerita dan padat cerita, gitulah ceritanya ya kan, wo. Nggak dikasih lah sama mamaku tadi sama anakku tadi juga ya kan, belanjaannya itu tadi dibawa pulang karena berhubung uangnya itu tadi kurang. Lah, besok-besoknya jumpa aku mukanya perengat-perengut, buang muka pula itu, woi, perkara nggak dikasih ngebon di warung aku tadi. Sisa bon dia tadi pun masih ada di warung awak ya kan. Ginilah serba salahnya jadi Kang Warung ini. Menurut kalian kayak mana lah? Yang dipikir orang ini enak kali jadi Kang Warung ya, cuman duduk-duduk uangnya banyak aja, nggak tahu dia mau awak mikirin tiap hari belanja cukup nggak nih ya, modalnya cukup nggak ini ya, modalnya untuk diputar cukup nih nggak ya, modalnya untuk belanjakan lagi. Apa salah jadi Kang Warung ini mau melindungi warungnya ya kan? Kalau lah misalnya orang mau ngutang dikasih aja terus tapi tanpa batas limit, kasih catatan dosa aja yang ditambah-tambah tapi nggak ada yang dihapus. Cuman dalam menurut kalian, woi, ya maksudku kan gini kan, wo, ngebon itu nggak apa-apa tapi kan semua itu butuh limit. Janganlah kesenangan ngambil-ngambil aja tapi nggak dibayar-bayar. Namanya juga manusia hidup itu ya butuh duit. Lah, nggak dipikirin awak kalau pagi tuh buka jam 6 tutupnya jam 10 malam, ngantuknya diabaikan, laparnya diabaikan, rasa bosannya juga nunggu warung diabaikan juga. Lah, gitu pun bisa-bisanya disalahkan juga sama orang. Entah apalah buka cerita sama orang dia ya kan, sampai orang pun sempet nanya sama awak ini seolah-olah dia tuh jadi korban yang teraniaya kali hatinya. Perkara tadi masih punya sangkutan dan nggak dikasih ngebon lagi di warung aku. Padahal kalau jumpa aku ya biasa aja, masih kusenyumi kalau pas-pasan, tapi dia yang perengat-perengut buang muka pula. Ya udah, aku pun sekarang kalau jumpa ya pura-pura nggak kenal aja lah. Salah nggak sih, woi, yang kayak gitu itu? Memang ini bukan kejadian sekali dua kali tapi udah sering, woi, dengan orang yang sama. Tapi ya udah, aku pikir-pikir nggak ada gunanya juga diribut-ributkan yang kayak gini nih. Masalah orang di luar sana salah paham, berpikiran jelek sama aku mah bodoh amat. Rasanya diriku udah tenang sama keadaan yang sekarang, nggak pernah mau ambil pusing sama semua omongan orang. Mau berpikiran baik sama aku alhamdulillah, mau berpikiran buruk ya terserah kalian.
kalian aja. Rasanya lebih enak, lebih damai aja ya kan, kalau nggak kepikiran kali sama omongan orang. Pikiranku sendiri nih ya kan, selagi rezeki yang ku cari ini baik, lagi halal dan tidak merugikan orang lain ya. Sekali lagi tidak merugikan orang lain, aku fine aja. Apapun cerita orang di luar sana, suka hati kalian lah situ. Yang bisa aku kontrol itu ya diriku sendiri, omonganku sendiri. Masalah orang mau ngomong apa itu tanggung jawab masing-masing aja. Slow aja, slow, santai, bentar aja nya itu. Besok-besok bakalan datang ke warung lagi. Tunggu waktunya aja, nanti kalau ada kesempatan dia belanja uangnya lebih, adalah langsung kupotongkan aja bonbon dia yang kemarin itu. Tapi untuk selanjutnya mau ngobrol lagi, mohon maaf lahir dan batin lah, aku nggak bisa ngasih lagi. Itulah tadi payahnya niat baik tadi ya kan, berujung apa? Berujungnya tidak baik. Ujung-ujungnya apa yang nggak baik ya aku juga. Cukup lah rasaku di warung ini ya kan. Jumpa orang yang kayak gitu wataknya, yang niat awalnya cuman mau bantu, ujung-ujungnya diceritakan ke sana kemari, jelek-jelek kan. Ya udahlah, cukup paham aja, cukup sekian dan terima kasih, besok-besok enggak lagi. Padahal aku sendiri nggak pernah buka cerita sama orang kalau dia tuh ada ngebon di warung aku lah. Sekalinya dengar ada orang yang nyampaikan, bisa-bisanya seolah-olah dia jadi korban. Terus aku jadi tersangkanya lah. Oh, tidak bisa. Sekarang modelannya kalau ada orang cerita ke sana kemari menjelek-jelekkan aku, cuman aku bisa senyum aja. Biarkan aja lah waktu yang menjawab ya kan, kayak mana sifatku dan kayak mana sifat dia yang sebenarnya. Belum tahu aja dia ya kan, kalau kumat nanti pas aku gilanya, pas aku setengah waras, maulah nanti kugaskan sekali-sekali, biar tahu dia ya kan. Keenaan jadi curhatin ceritanya boy. Yaudah loh, kalau kayak gitu udah selesai juga aku nyusun di belanjaanku boy. Mau ku tengok-tengok lagi apa yang belum beres, nanti ku beresin lah ya kan, sikit-sikit ku cicil kerjaan ini biar cepat siap boy. Sampai jumpa di next video, bye bye guys. Kecret picu